Indonesia bukan hanya tentang tanah yang luas, bukan hanya tentang ribuan pulau yang terhampar. Indonesia adalah cerita tentang kebersamaan, tentang persaudaraan, dan tentang senyum yang menyatukan keberagaman. Di negeri inilah kita diajarkan bahwa setiap manusia adalah saudara dan kekuatan terbesar. Bangsa ini lahir dari rasa saling menghargai, gotong royong, dan cinta terhadap sesama. Namun, di tengah kemajuan zaman, ada tantangan yang tak boleh kita abaikan. Fenomena bullying yang perlahan mengikis nilai kemanusiaan dan merusak persaudaraan di antara anak bangsa. Persatuan Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andi Nur Inayah, peserta pelatihan dasar CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025 pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Luwu Utara. Video ini saya persembahkan sebagai bentuk refleksi dan kepedulian terhadap isu kebangsaan yang tengah kita hadapi bersama. Di tengah kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, muncul tantangan baru. Menurunnya empati dan meningkatnya kekerasan sosial, terutama di kalangan generasi muda. Bullying adalah luka yang tidak terlihat, tetapi menyisakan penderitaan panjang, rasa takut, tekanan mental, hingga hilangnya masa depan. Perilaku ini merusak karakter, memutus persaudaraan, dan mencederai nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kumparan pada tanggal 3 November 2025, KPAI mencatat 25 pelajar meninggal dunia tahun ini, banyak diantaranya karena perundungan di sekolah. Di balik seragam yang sama, ada yang tertawa bersama, ada pula yang menangis sendirinya. 15 September 2025, Jakarta Timur, seorang siswi MTS 13 tahun ditemukan meninggal dunia. Di rumahnya, dalam suratnya ia menulis permintaan maaf dan rasa lelah karena sering dibuli. 15 Oktober 2025, Bali, Timothy, mahasiswa Universitas Udayana, melompat dari gedung kampus setelah kepergiannya. Komentar tanpa empati justru memenuhi media sosial. 28 Oktober 2025, Kabupaten Sukabumi, seorang siswi MTSN 14 tahun ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Dalam suratnya, ia menuliskan sakit hati kepada teman sekelasnya dan keinginan untuk pindah sekolah. 3 peristiwa yang berbeda, tapi semuanya punya pola yang sama: ejekan, tekanan, dan lingkungan yang gagal melindungi. Ada kerentanan yang cukup dialami oleh anak-anak kita di lingkungan pendidikan. Salah satu bentuknya adalah bullying. Karena bully itu karakteristiknya nggak pernah tiba-tiba langsung terjadi, kemudian korban mengalami luka parah atau bahkan meninggal. Namun itu ada rentetan, ada pengulangan tindakan. Dan kemudian ada penumpukan eskalasi dampak yang dialami oleh korban. Kemudian muncullah seperti yang di berita-berita. Dari tahun ke tahun, JPPI mencatat kasus bullying di Indonesia tak kunjung surut. Parahnya, angka itu hampir 2 kali lipat. Di 2025, kekerasan dengan model perundungan ini ternyata banyak memakan korban jiwa, baik di perguruan tinggi maupun di tingkat sekolah. Ini menunjukkan bahwa penanganan pencegahan dan penanggulangan bullying, khususnya secara fisik di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi, masih belum menemukan langkah yang cukup bisa berdampak terhadap penurunan angka kasus bullying. Soal upaya perlindungan sebenarnya sudah ada, salah satunya melalui Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Yang dengan tegas mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
ada tim khusus TPPK yang berperan di dalamnya. Sebagai ASN di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, kami juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Melalui penyuluhan dan penerangan hukum pada bidang intelijen, Kejaksaan hadir untuk membangun kesadaran hukum dan karakter bangsa. Hentikan bullying, mulai dari diri sendiri. Jadilah pelindung, bukan pelaku. Mari ciptakan lingkungan yang aman, manusiawi, dan beradab. Dan untuk generasi muda Indonesia, tunjukkan kecintaan pada bangsa dengan cara yang mulia. Berkaryalah, cintai budaya, ikuti kegiatan positif, hormati sesama, bangun persaudaraan melalui seni, prestasi, dan solidaritas, bukan kekerasan.